kalau bukan karena orang tua kita, maka kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Dan Allah lah yang memilih mereka menjadi orang tua kita. Kita nggak bisa punya pilihan. Maka kita tidak punya hak sebagai makhluk untuk menolak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyesal menjadi anak seorang ayah atau seorang ibu hanya karena mereka cacat secara fisik, hanya karena mereka tidak punya jenjang pendidikan yang tinggi, hanya karena mereka miskin, hanya karena mereka kafir, hanya karena mereka fasik. Semua itu tidak boleh ada sama sekali. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua. Dahulukan mereka. Biar kamu sudah profesor, bukan cuma tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sudah profesor di atasnya, jenjang pendidikan tertinggi pun, orang tuamu SD aja nggak tamat, tetap rendahkan dirimu di depan mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pembukaan ini insyaAllah saya akan mengajak diri saya dan seluruh yang mengikuti acara ini, baik itu langsung ataupun siaran ulang, agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba ikhlaskan niat di awal pertemuan ini karena ingin menuntut ilmu, merasa butuh dengan apa yang akan disampaikan, karena ini berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh juga teman-teman sekalian, termasuk saya pemateri dan teman-teman semua yang mengikuti acara ini, ya, teman-teman mengikuti di medsos dari seluruh Nusantara ini ataupun dari luar Indonesia, dari teman-teman kita orang Indonesia yang mengikuti acara ini, maka mari kita ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan bahas orang tuamu adalah surgamu. Teman-teman sekalian, dalam pembukaan ini saya akan titik beratkan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena orang tua kita, maka kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Dan Allah lah yang memilih mereka menjadi orang tua kita. Kita nggak bisa punya pilihan. Lahir, begitu kita buka mata kita, atau mulai kita bisa melihat lah. Karena biasanya dikatakan bayi awal lahir masih belum bisa melihat. Beberapa hari setelah dia bisa melihat, maka dia hanya tahu ini ayahnya dan ini ibunya. Dan kita akan dinisbatkan pada sang ayah selamanya sampai hari kiamat. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia itu fasik, orang jahat jauh dari agama, atau dia orang saleh. Begitu juga dengan ibu kita. Seburuk apapun keadaan mereka, Allah telah memilih mereka menjadi ibu kita. Apa maknanya apa yang saya ingin sampaikan ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih mereka, bukan kita. Maka kita tidak punya hak sebagai makhluk untuk menolak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyesal menjadi anak seorang ayah atau seorang ibu hanya karena mereka cacat secara fisik, hanya karena mereka tidak punya jenjang pendidikan yang tinggi, hanya karena mereka miskin, hanya karena mereka kafir, hanya karena mereka fasik. Semua itu tidak boleh ada sama sekali. Bukan hanya ucapan saya ini untuk siswa dan siswa yang hadir, tetapi bahasa saya ini untuk semua kita, termasuk yang mengikuti di medsos, termasuk para orang tua, wali pun, atau orang tua ataupun wali daripada siswa-siswa ataupun guru-guru, sama halnya. Orang tua kita adalah pilihan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menggantungkan surga serta ketaatan kepadanya pada kedua orang tua tersebut, baik mereka muslim atau mereka kafir, baik mereka saleh atau mereka fasik. Kalau ada orang tua yang membengkalikan anaknya, contoh misal, tentu ini jarang terjadi tapi pernah terjadi, bahkan kita mungkin biasa dengar ini beritanya. Kalau ada orang tua yang membuang anaknya ya, di pinggir jalan, dia serahkan kepada orang. Ada naudzubillah orang yang transaksi jual beli anaknya misal. Apakah pertanyaannya gugur bakti anak tersebut setelah dia dewasa dan dia tahu siapa orang tua yang sebenarnya? Jawabannya tidak. Perbuatan buruk orang tua, dia berdosa dengan Tuhannya. Kenapa dia bengkalikan hak anaknya? Tetapi kewajiban anak untuk bakti pada orang tuanya tidak akan pernah gugur selamanya. Dan Allah menjadikan pilihannya tadi sebagai ayah dan ibu kita ini adalah orang-orang yang menjadi penyebab, atau kita jadikan sebagai tanda kutip kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 23 sampai 24. Kita buka sama-sama Al-Quran ini, kita tadabburi ayatnya, bagaimana Allah menitik beratkan bahwasanya kedua orang tua itu ada hubungannya. Kalau kita bakti dengan mereka, ya, kita bisa meraih surga, kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang membuat mereka menjadi orang tua kita, dan akhirnya kita juga dihubungkan bentuk ketaatan kita kepada salah satunya, ya, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Al-Isra surah nomor 17 ayat 23 dan 24 saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat demi ayat
perhatikan terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada seluruh orang beriman. Yang mengimani Al-Quran tahu ini. Allah berfirman kepada setiap orang di antara kita. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Gak ada Tuhan selain Allah. Gak usah repot-repot cari Tuhan lagi. Udah, la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul yang telah diutus, kalau di zaman kita sekarang Muhammad SAW, dan mengikuti kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran, kitab yang suci yang memandu kita kepada perkenalan siapa Tuhan kita, dan juga mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang larang, apa yang Allah larang, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Selanjutnya, setelah tidak berbuat syirik, patuh kepada Allah, hanya nyembah kepada Allah, perhatikan asas daripada kita diciptakan di muka bumi ini ya. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Aku tidak ciptakan manusia dan ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ini asasnya sebenarnya. Ini potongan awal ayat surah Isra menjelaskan tentang Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Nah, itu tujuan kita diciptakan. Lalu setelah itu apa? Allah enggak langsung hubungkan dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi Allah hubungkan dengan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Terjemahan lainnya, sesempurnanya, semaksimal mungkin. Semua kosakata yang semakna dengan ini masuk dalam makna ini. Sebaik-baiknya. Masuk dalamnya, biar mereka buruk kau tetap baik. Biar mereka jahat kau tetap baik. Biar mereka kurangi hakmu tetap kau balas dengan hak yang baik. Sempurna. Sebaik-baiknya. Dahulukan mereka dari dirimu. Itu maknanya semua. Lalu Allah bilang apa? Salah satu gambaran tentang perbuatan baik anak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jangankan mereka masih muda dan kuat yang sibuk membiayai kita. Si ayah cari nafkah, si ibu sibuk mengaturkan pakaian, masakannya, mengatur anak ini dengan baik di rumah supaya makanannya sehat, minumannya sehat, tidurnya nyenyak. Ya, kalau sakit dia sembuh, pilihkan sekolah yang terbaik. Semuanya orang tua lakukan yang terbaik. Itu aja sudah luar biasa, harus kita balas kebaikan orang tua kita. Tapi Allah berikan gambaran sini bukan di masa muda mereka, di masa tua mereka. Tahu teman-teman sekalian apa yang dimaksud di sini masa tua? Apa yang maksud tujuannya apa? Orang kalau sudah tua, apalagi kalau sudah pikun ya, dikatakan sini bila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Mana berumur lanjut ini? Pikun atau berumur yang sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa bekerja, sudah sulit bergerak, ada yang stroke, ada yang sudah pikun, sudah lupa, nggak tahu nama anaknya bahkan. Begitupun keadaan mereka sudah tidak bisa bantu lagi kamu, nggak bisa lagi berikan kamu pakaian, nggak bisa lagi berikan kamu ide, nggak bisa lagi selamatkan kamu dari mara bahaya. Maka Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan pada keduanya kalimat ibu ini, ayah ini. Sudah tua, biasanya orang tua itu rewel. Dalam kondisi mereka rewel, tidak produktif lagi, nggak bisa lagi membantu kita apa-apa. Murni betul-betul 100% hidupnya kita yang harus urus. Tidak boleh ucapkan kalimat apalagi di saat mereka produktif, yang memang mereka masih terus melindungi kita. Ingat, renungi dalam keseharian. Setiap kali mau makan, ibu siapin masakan yang terbaik, pakaian disetrika dengan bersih, masuk kamar mandi, sabun, sampo sudah ada, handuk sudah disiapin. Semua keluh kesah didengarkan oleh mereka. Kadang-kadang kesibukannya ditinggalkan hanya karena mendengarkan keluhan Anda. Begitu juga dengan pada saat sakit, dia berusaha untuk menyembuhkan. Ayah sibuk transaksi sana, transaksi sini, lamar kerja sana, lamar kerja sini, ditipu orang, utang belum dibayar, diteriknya matahari, turunnya hujan. Semua itu hanya untuk membiayai hidupmu, supaya bisa membayar sekolah, bisa membuat kamu makan dalam seharian sehingga tidak kelaparan, bisa ada naungan yang cukup, kendaraan yang cukup. Nilai setiap perbuatan baik orang tua itu, makanya tidak bisa dibayar jasa orang tua. Kata para ulama, walaupun dalam kondisi mereka jahat sama anaknya, tetap tidak bisa gugur baktinya anak kepada orang tua. Kalau pernah dengar ada nama seorang sahabat Abdullah ini ayahnya dia itu Ubaidillah bin Abi Salul, artinya pemimpin kepala munafik di Madinah. Ibn Abi Salul ini orang terkenal, pemimpinnya orang munafik, bayangkan. Masyhur di kalangan para sahabat ini orang munafik. Meninggal dalam keadaan munafik, nifak. Ayat Al-Quran turun, Nabi SAW dilarang untuk mensolati jenazahnya. Munafik, jelas-jelas pura-pura Islam, benci dengan Islam, memerangi Nabi SAW, memerangi kaum muslimin. Dia yang memprovokasi orang-orang munafik yang sefaham dengan dia. 300 orang pada saat sudah tiba di lokasi perang Uhud untuk kembali ke kota Madinah agar semangat
semangat umat Islam berjihad turun, walaupun dia tidak berhasil. Dia menyebarkan tentang isu kalau istri Nabi SAW yang suci, yang mulia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan. Dia yang mengatakan kalau kita balik ke Madinah, kita akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari kota Madinah pada saat pulang dari perang Bani Mustalik. Maka Allah turunkan dalam surah Al-Munafiqun menggambarkan lisannya yang jahat itu. Dan sekian banyak kesalahannya. Tapi apa yang terjadi? Abdullah anaknya sangat faham bahwasanya perbuatan kejahatan ayahnya ini tidak menggunakan wajib bakti dia. Sampai waktu sudah jelas-jelas keburukan ayahnya terbuka waktu pulang dari perang Bani Mustalik, maka Abdullah takut Rasulullah SAW nanti menyuruh ayahnya dibunuh. Karena sudah jelas-jelas menyebarkan isu bohong tentang zina, istri Nabi dituduh berzina. Kemudian juga dia mengatakan kalau kami balik ke Madinah, kami akan keluarkan orang yang terhina. Maksudnya Nabi SAW dikeluarkan dari Madinah dengan para muhajirin. Dan dia mengulangi kata-kata yang luar biasa. Dia mengatakan, kalian terlalu memberikan wajah orang-orang muhajirin itu. Sampai-sampai akhirnya mereka, atau kalian seperti pepatah yang mengatakan, berikanlah makan yang kenang anjingmu, maka dia tetap akan menggigitmu. Nah, ini jahat sekali orang ini. Maka apa kata Abdullah? Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, andai saja Anda tahu tidak ada orang yang lebih bakti di Madinah kepada ayahnya kecuali saya. Atau dibanding saya. Orang lain juga bakti. Maaf, saya bahasakan kembali. Anda tahu bahwasanya tidak ada orang yang di kota Madinah yang lebih bakti kepada ayahnya dibanding saya. Ada orang bakti tapi dia rasa dirinya paling berbakti sama ayah. Padahal ayahnya munafik. Dan dia tahu munafik. Dia tahu juga ayahnya akan dibunuh nanti kalau memang perbuatan seperti ini bisa sampai dieksekusi mati. Dia mengatakan, ya Rasulullah, andai saja Anda ingin membunuh ayah saya, dia dihukum mati, biarkan saya membunuhnya. Biarkan saya membunuhnya. Saya tahu ini perbuatan berat, tapi biar saya melakukan sebagai bentuk keimanan saya. Dan juga saya tidak mau nanti kalau Anda suruh orang lain lalu dia bunuh ayah saya, kemudian saya lihat orang itu di pinggir jalan nanti lagi berjalan, maka saya tendam, saya bunuh orang itu. Lebih baik saya yang bunuh ayah saya. Maka Nabi SAW mendiamkan pada saat itu. Lalu Abdullah pergi ke depan pasukan, menghenuskan pedangnya di pinggir jalan sambil pegang pedangnya. Ini tanda orang kalau sedang menunggu musuh gitu. Orang-orang semua melihat ada apa dengan Abdullah ini. Orang semua lewat, dibiarkan sampai dia. Sampai tiba ayahnya di bagian belakang pasukan. Lalu dia letakkan pedang di leher ayahnya. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan turunkan pedang ini dari leher Anda sampai Rasulullah SAW mengizinkannya. Ayahnya mengingatkan lagi, bukankah kau bakti sama ayah? Bukan. Dia bilang, iya. Tapi Anda sudah melakukan kesalahan. Dan saya melihat Rasulullah SAW kemungkinan akan menghukum mati Anda dengan perbuatan isu bohong ini gitu. Anda mulai bergerak, saya akan penggal leher ini. Maka akhirnya ayahnya tahu kalau anaknya ini serius, anaknya ini orang betul-betul jujur dengan keimanannya. Apa yang terjadi? Dia pun akhirnya mengutus seseorang ke Nabi SAW, ayahnya ini mau menyampaikan apa yang terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada Abdullah agar membiarkan ayahnya, baru dilepaskan. Begitu luar biasanya orang munafik aja masih dibakti. Nggak boleh bilang Ini sekaligus juga saya tunggangin ya apa yang saya jelasin ini untuk kepada setiap orang tua. Jangan membiarkan anak Anda atau ada peluang buat anak Anda untuk mengucapkan kalimat ini. Contoh misal, ibu mengatakan pada anaknya atau gini, pastikan semua apa yang anak-anak makan, minum, pakai, umumnya semua hidupnya Anda yang atur sebagai orang tua. Atur semuanya. Jangan pernah membiasakan kepada anak tanya, "Nak, mau apa?" Gak perlu. Bukan bentuk tidak sayang ya. Tapi biarkan Anda yang pilih karena Anda lebih tahu harganya, kualitasnya, jaraknya. Anda lebih tahu. Kenapa harus tanya anak mau pakai baju apa, mau minum apa, mau makan apa? Biarkan Anda yang pilih buat dia. Dan biasakan anak-anak seperti itu supaya dia terbiasa bakti. Ini awal pintu bakti. Karena kalau Anda buka, misal contoh seorang ibu bilang sama anaknya, "Nak, pengen makan apa? Nanti ibu masakkan." Niatnya baik nggak? Baik. Tapi perhatikan apa efeknya. Kalau misalnya si anak mengatakan, "Saya ingin ayam goreng, ibu." Lalu ibunya mengatakan, "Baiklah, nanti besok ibu masak." Ternyata besok, ini contoh kasus saja. Ibu lupa masakin dia. Dia pas datang ke meja makan, dia buka tujuh saja, dia tidak temukan ada makanan tersebut. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Ibu ini. Atau Anda seorang ayah, janjikan besok nanti ayah akan ajak ke sini. Dia janjikan. Niatnya baik nggak? Baik. Tapi ternyata besok ada kesibukan. Tiba-tiba mendadak ada orang sakit, ada pekerjaan mendadak di kantor. Tiba-tiba ada tamu datang. Nggak bisa. Karena Anda sudah terlanjur janji. Apa yang terjadi? Anak akan mengatakan, ayah ini, abi ini. Ini kalimat ini bahaya. Lalu bagaimana caranya? Udah Anda pilihkan aja. Sekarang masak yang terbaik di rumah. Kemudian hidangkan makan lalu bilang, "Nak, ini rezeki kita hari ini. Ini rezeki kita hari ini. Baca bismillah, makan tangan kanan, syukurina." Biasakan mereka dengan itu. Sehingga
Sehingga mereka terbiasa makan apa yang ada, apa yang orang tuanya sudah siapkan. Mereka terbiasa pakai apa yang sudah disiapkan pakaian, bukan pilihan mereka. Karena sekali mereka lihat tontonan, mereka akan akhirnya terbiasa ngikutin hawa nafsunya, ingin melakukan yang mungkin belum tentu dia tahu itu buruk atau tidak. Anda lebih tahu. Termasuk memilih lembaga pendidikan, bukan pilihan anak. Bagaimana bisa seorang ayah umur 35 tahun, seorang ibu 30 tahun, membawa anaknya yang 7 tahun baru mau masuk SD, lalu memberikan penawaran, nak mau pilih sekolah yang mana? Yang A atau yang B? Setelah dia membawa anaknya melihat sekolah tersebut. Bagaimana bisa? Anak itu tidak tahu kurikulum, tidak tahu biaya, tidak tahu jarak. Anda sebagai orang tua yang tentukan, nah ini sekolahnya, nanti besok ayah akan antar, minggu depan ayah akan antar, ibu akan antar. Begitu, selesai. Biarkan mereka datang dan mereka tahu orang tua sudah pilihkan. Ini efeknya besar. Coba renungi baik-baik. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang selalu anaknya, ini bukan masalah manja dengan orang tua ya, tapi orang tua membentuknya menjadi seperti yang orang tua mau. Orang tua yang sukses adalah seorang ibu misalnya, kalau dia jalan, anak perempuannya di sebelahnya persis seperti dia. Mencontoh ibunya, menciplak ibunya, cara jalannya, cara pakaiannya. Ada pernah Anda lihat nggak seorang ibu duduk, di sebelahnya pakai hijab syari, Masya Allah, di sebelahnya anak gadisnya persis seperti ibunya. Ibu yang duduk bagaimana dia begitu, ibunya ngomong bagaimana dia ikutin. Ini sukses ibu ini. Seorang ayah, anak laki-lakinya persis seperti dia, membanggakan ayahnya. Semua apa ayahnya lakukan selalu ayahnya. Ini yang benar. Ini sangat baik. Dengan ini juga Anda akan termotivasi untuk supaya hati-hati. Anda akhirnya hati-hati sekali dalam masalah berpenampilan, bertutur kata, karena anak akan contohin. Dia akan contohin. Saya pernah sholat di rumah, saya sholat sunnah, kebetulan tenggorokan saya memang lagi nggak enak gitu. Lagi sholat, saya hanya batuk gitu ya. Kedehem sebentar. Anak saya umur 3 tahun lagi ikut sholat dengan saya. Dia ayahnya sholat, dia ikut juga. Aku mau sholat sama abati, terus dia sholat tiba-tiba. Walaupun belum wudhu nggak masalah, saya biarkan di sebelah saya sholat. Tapi saya batuk teman-teman sekalian, dia juga ikut batuk. Dia pikir itu bagian daripada sholat gitu. Setelah salam baru saya jelaskan. Tapi lihat bagaimana mereka menciplak kita. Itu luar biasa gitu. Sayangnya banyak orang-orang yang buruk, yang fasiknya sukses di poin ini. Dia mau anaknya jadi ahli maksiat. Berhasil dia. Wow, tepuk tangan bangga pada saat menjadi ahli maksiat, tampil di medsos anak-anak. Kenapa ini tidak terjadi pada orang-orang soleh dan soleh? Kita kembali kepada ayat tadi. Mohon maaf cukup panjang saya jelaskan karena ini poin penting ya. Yang penting dalam pengajian seperti ini pemahamannya. Sehingga hal seperti ini bisa langsung meresap dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan. Aplikasinya yang penting. Setelah Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kalimat dan jangan kamu membentak mereka. Lebih ringan daripada bentak. Kalau saja nggak bisa berarti bentak nggak bisa. Tapi Allah ulangin di sini penekanan. Jangan bentak. Ibu kan kemarin sudah saya belikan. Ayah kan sudah saya belikan. Ibu ayah ini kan tidak ngerti. Kan mainannya kemarin rusak. Nah ini tidak boleh sama sekali. Dan kata Allah, ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karima. Ucapkan kalimat mulia artinya bisa bermakna kalau mereka kasar kamu lembut. Intonasi mereka besar kamu kecilin. Sampai Utsman bin Affan, orang terkenal sangat bakti dengan ibunya. Itu kalau ibunya lagi bicara dia nggak berani lihat mukanya, nggak berani lihat mata ibunya. Saking hormatnya karena dia tahu bagaimana Allah menitik beratkan ketaatan setelah menyembah Allah kepada bakti kepada kedua orang tua. Nanti kita dengarkan juga banyak hadisnya untuk berhubungan dengan masalah itu. Lalu di ayat 23-nya apa kata Allah? Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua. Dahulukan mereka. Biar kamu sudah profesor, bukan cuma tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sudah profesor di atasnya, jenjang pendidikan tertinggi pun orang tuamu SD aja nggak tamat, tetap rendahkan dirimu di depan mereka berdua. Walaupun kamu lebih gagah, lebih cantik, lebih tinggi fisiknya, lebih putih, lebih kaya secara ekonomi, lebih segala dari orang tua, rendahkan dirimu di depan keduanya. Selalu. Kalau ada yang mengatakan, oh dipuji cantik ya kamu, anak perempuan mengatakan, enggak, ibu saya lebih cantik, Masya Allah. Oh kamu gagah ya, ayah saya lebih gagah. Kamu pintar ya, ayah orang tua saya lebih pintar. Kalau bukan karena orang tua saya tidak begini. Selalu dia merendah untuk orang tuanya. Apapun amal yang dia kerjakan, dia sedekah, dia niat untuk dirinya sama orang tuanya. Selalu orang tua. Karena dia tahu Allah menggantungkan ketaatan pada Allah pada kedua orang tuanya itu. Dan bukan pilihan dia. Kita tidak bisa milih, saya mau ayah ini, saya mau ibu itu, nggak bisa. Lalu kata Allah, setelah rendahkan dirimu pada keduanya, kata Allah, rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan atau kasih sayang. Penuh sayang, cinta, mereka marah, mereka melotot, kau tetap peluk, cium, rendah, penuh kasih sayang. Tambah lagi ucapkan, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana
mereka baru telah mendidik aku di waktu kecil. Luar biasa ini Allah SWT gambarkan. Selanjutnya kita lihat ayat yang lain dalam surah Luqman surah nomor 31. Anda bisa lihat di ayat 14 dan 15. Bisa dibuka surah Luqman surah nomor 31 ayat 14 dan ayat 15. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan, kata Allah, wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua bapak ibu bapaknya, berbuat baik. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Maksudnya ya bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-9 tuh lemah, makin berat gitu kan. Dan menyapinya, menyusuinya dalam 2 tahun. Ini yang idealnya, walaupun boleh menyusui di bawah dari 2 tahun ya. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Maksudnya apa? Atas keberadaanmu di muka bumi ini. Kamu lahir dan aku pilihkan kedua orang tuamu ini, syukuri kepadaku. Dan juga kepada kedua ibu bapakmu. Cukup kamu lahir saja sudah kamu harus berterima kasih pada mereka. Dan hanya kepadakulah kembalimu. Lalu ayat 15-nya. Ini menjawab kalau seandainya ada orang tuanya kafir. Apakah tetap harus berbakti? Allah jawab dalam ayat 15-nya. Orang kafir, orang tua kafir harus begini. Apalagi orang beriman. Apalagi orang tua kita orang soleh dan solehah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, mereka ajak kamu pada kekufuran, kesyirikan, perbuatan haram dalam agama, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Jangan ikuti di poin itu. Tapi ingat apa kata Allah? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara baik. Lihat bagaimana kisah dalam surah Maryam, Nabi Ibrahim AS diceritakan tentang begitu. Dia dengan baik, santun menasihati ayahnya. Pada saat ayahnya marah, dinasihati agar jangan sembah berhala. Ayahnya usir dia. Dia cuma mengatakan, baiklah, saya akan pergi. Enggak ada sama sekali kata-kata kasar. Bahkan dia tawarkan ayahnya untuk memohon ampun kepada Allah agar Allah memaafkan ayah. Jadi walaupun mereka berbuat syirik, mengajak kamu pada kekufuran, kejahatan, jangan ikuti. Tapi tetap santun, baik, pergauli mereka dengan cara baik. Apalagi kalau tadi orang muslim, mukmin, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Maksudnya orang yang mengikuti ayat-ayat ini. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, karena semua akan kembali kepada aku. Akulah yang menjadikan itu orang tuamu. Akulah yang menyuruh patuh. Jadi jangan lihat mereka, lihat aku, kata Allah. Maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini diambil dari surah Luqman. Dan insya Allah dengan apa yang kita sampaikan tadi, semoga sudah cukup untuk membuat kita bisa menjalankan bakti kita kepada kedua orang tua kita.